Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Getar Pramusti Agusti. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan, menjelaskan tentang satu materi yang berkaitan dengan mata kuliah produksi aksesoris seni pertunjukan. Pada kali ini saya akan fokus kepada satu pembahasan, yaitu tentang merancang. Mungkin kalian sudah sering dengar kata-kata merancang itu seperti apa? Kalian mungkin sudah sering menggunakan kata merancang. Tapi apakah kalian sudah tahu definisi merancang yang sesungguhnya itu apa? Nah, saya akan mulai menjelaskan dari pengertian merancang. Pengertian merancang yang pertama, menurut KBBI 5, merancang adalah mengatur segala sesuatu sebelum bertindak, mengerjakan, atau melakukan sesuatu. Dalam kata lain, merancang itu juga merupakan merencanakan. Secara umum, merancang adalah mendesain sebuah gambaran atau data-data yang jelas atau memberikan gambaran yang jelas. Nah, pastinya sebelum melakukan sesuatu seperti pada mata kuliah ini, sebelum melakukan produksi aksesoris, kita pasti akan melakukan merancang. Sama halnya dengan ketika kita ingin membuat kostum, properti, aksesoris, kita akan merancang terlebih dahulu, memberikan gambaran-gambaran yang jelas, supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita maksud bisa tertuang di dalam gambaran tersebut. Jadi bukan hanya kita yang mengerti bagaimana maksud kita, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita buat, tapi semua orang dapat mengerti karena rancangan itu sudah tertuang dalam gambaran dan bukan hanya di kepala kita saja. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip merancang. Prinsip-prinsip merancang itu ada 5, yaitu keseimbangan atau balance, kesatuan unity, ritme, penekanan, dan juga proporsi. Yang pertama yaitu keseimbangan atau balance. Keseimbangan yaitu keseluruhan komponen-komponen desain harus tampil seimbang, tidak berat sebelah. Desainer pun juga memadukan keseimbangan antara tulisan, warna, dan gambar. Maksudnya bagaimana sih keseimbangan ini? Jadi ketika kita melakukan merancang atau mendesain, kita harus memperhatikan setiap komponen itu harus seimbang, tidak boleh berat sebelah. Jadi misalnya saya akan membuat aksesoris dari salah satu tarian, yaitu tari Sekar Jagad. Nah, aksesorisnya ini saya membuat aksesoris kepala. Nah, dalam rancangannya saya juga menggambar itu simetris atau seimbang, tidak berat sebelah, dan komponen di antara keduanya itu juga seimbang. Jadi nggak mungkin saya membuat yang sebelah kanan bunganya banyak sekali, sementara yang sebelah kiri bunganya cuma satu. Nah, itu tidak bagus. Nah, lebih bagus lagi kalau kita membuat kanan dan kiri itu seimbang atau sama. Yang kedua yaitu kesatuan atau unity. Dengan prinsip kesatuan dapat membantu semua elemen menjadi sebuah kepaduan dan menghasilkan tema yang kuat. Jadi antara elemen 1 dan elemen 2 itu bisa bersatu dan tidak bertolak belakang. Jadi menunjukkan gambaran kita, rancangan kita, desain kita itu menjadi lebih terbaca oleh orang lain gitu. Yang ketiga adalah ritme. Ritme adalah pembuatan desain dengan prinsip menyatukan dengan irama. Yang keempat yaitu penekanan. Setiap bentuk desain pasti memiliki penekanan khusus dalam satu elemennya. Jadi kita harus menonjolkan salah satu atau menonjolkan sesuatu yang kuat atau sesuatu yang unik dari desain kita. Saya ingin menonjolkan ini di bagian bunganya, maka kita tonjolkan itu di bagian bunganya. Terakhir yaitu proporsi. Jadi proporsi ini hampir sama dengan seimbang. Jadi setiap desain kita itu harus proporsinya sama, seimbang. Itu merupakan desain yang bagus. Yang selanjutnya yaitu konsep dasar merancang. Nah, konsep dasar ini sangat penting ketika kita akan melakukan perancangan gitu. Karena sebelum kita melakukan mendesain, sebelum kita melakukan perancangan, sebelum kita mendesain, kita pasti sudah mempunyai konsep dasarnya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, konsep ini sangat penting untuk kita memulai perancangan. Jadi kita harus memiliki
konsep dasar terlebih dahulu. Apa sih yang mau kita buat? Seperti apa temanya? Seperti apa konsepnya? Jadi itu harus benar-benar difikirkan terlebih dahulu. Nah, kalau kita merancang terus kita tidak memiliki konsep dasar yang jelas, maka kita tidak tahu gitu apa yang akan kita rancang, seperti apa. Jadi misal dalam produksi aksesoris seni pertunjukan ini, saya ingin membuat apa gitu. Saya menentukan konsep terlebih dahulu. Saya ingin membuat salah satu aksesoris kepala dari tari Sekar Jagad ini. Nah, konsepnya seperti apa? Klasiknya nanti jadi seperti apa? Kreasinya seperti apa? Modelnya seperti apa? Saya pikirkan dulu, baru saya rancang supaya orang lain juga tahu apa yang saya inginkan, apa yang saya tuangkan dalam rancangan itu, apa yang ada di pikiran saya, supaya orang lain itu dapat membaca dengan baik. Selanjutnya yaitu jenis dan bentuk aksesoris tari tradisi, non-tradisi, dan juga kreasi. Nah, jenis aksesoris ini bermacam-macam sekali teman-teman. Jadi mulai dari aksesoris kepala, kemudian tangan, kaki, itu sangat banyak sekali. Nah, untuk bentuknya aksesoris ini juga beragam-ragam dan berbeda antara tradisi, non-tradisi, dan juga kreasi. Misalnya saya akan mencontohkan dari diri saya sendiri. Pada semester ini saya ingin membuat salah satu aksesoris tari Sekar Jagad, yaitu bagian kepalanya. Jadi untuk yang tadi tradisinya, untuk yang klasiknya itu saya membuat benar-benar persis seperti aslinya gitu, tidak dirubah dari segi warna, aksesoris, bentuknya tidak dirubah karena itu merupakan pakemnya. Dan aksesoris tradisi ini lebih cenderung dominansi warna emas, kemudian bunga-bunga dengan bentuk yang memang benar-benar tradisi gitu teman. Nah, untuk yang kreasinya saya sudah bisa merubah dari segi bentuknya, tapi tetap berpaku pada si klasiknya tadi. Jadi tidak saya rubah terlalu banyak, tetap seperti itu. Kemudian mungkin saya tambahi beberapa warna agar lebih menarik, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kreasi itu lebih luas, lebih banyak macamnya, lebih bisa kita explore lagi, cuman tidak boleh melenceng atau tidak boleh keluar dari pakem yang berlaku. Kemudian yang non tradisi atau yang modernnya, untuk saya itu saya merubah dari mulai warnanya, jadi saya pakai warna-warna yang modern. Nah, warna-warna aksesoris modern itu lebih cenderung kepada warna silver, kemudian warna pastel, warna-warna yang mencolok gitu. Jadi untuk aksesoris yang modern ini lebih luas sekali teman-teman. Kita lebih bebas untuk berkreasi, kemudian warnanya itu juga lebih banyak dan tidak diikat oleh pakemnya, seperti itu. Nah, cukup sekian ya teman-teman penjelasan dari saya, presentasi dari saya tentang merancang pada mata kuliah produksi aksesoris seni pertunjukan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian gak ketinggalan konten-konten dari aku. Terima kasih. See you in the next video.